Pemirsa, Raisa Nadia akan mengajak Anda untuk kilas balik sejumlah pergolakan politik dunia maupun peristiwa global yang menjadi sorotan di tahun 2024. Silakan Raisa. Baik, terima kasih Reza. Pemirsa, sepanjang 2024 banyak peristiwa politik di dunia yang menjadi sorotan dan menyedot perhatian global, mulai dari status darurat Korea Selatan, pemilihan umum di Indonesia dan Amerika Serikat, serta meluasnya konflik Israel-Hamas. Berikut beberapa peristiwa global yang menggemparkan sepanjang 2024. Februari 2024, Indonesia menggelar pesta demokrasi untuk pemilihan presiden yang akhirnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Momen pemilu ini tak hanya ramai diperbincangkan dalam negeri, namun juga di kawasan regional dan global. Tak sedikit media asing yang menyoroti posisi putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden. Sementara itu di Amerika Serikat juga menggelar pilpres pada November lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mundur dari kontestasi tersebut dan mencalonkan Kamala Harris yang sama-sama berasal dari Partai Demokrat untuk melawan Donald Trump. Donald Trump yang sempat ditembak saat berkampanye di Pennsylvania akhirnya terpilih kembali menjadi presiden. Terpilihnya Trump yang akan dilantik 20 Januari mendatang tentu akan berpengaruh bagi politik global dengan aturan dan juga kebijakannya ke depan. Israel tak henti menggempur kawasan Timur Tengah setelah membombardir Palestina. Pada September 2024, Israel menyerang Lebanon hingga menewaskan ribuan jiwa. Lalu Israel mengklaim sasaran serangannya adalah Hizbullah, partai politik dan kelompok paramiliter Lebanon yang didukung oleh Iran. Lalu militer Israel menyerang ibu kota Iran, Teheran, pada 26 Oktober dan berdalih sebagai serangan balasan. Sebelumnya Iran menembakkan rudal ke Israel usai Israel membunuh pimpinan tertinggi sekutu Iran, Hizbullah, di Lebanon. Di bulan Oktober, pasukan Israel juga menyerang perbatasan Lebanon-Suriah yang menyebabkan jalur utama internasional antara Lebanon-Suriah terputus. Israel menuduh Hizbullah menggunakan jalur di area Masna untuk hilir mudik stok persenjataan dari Suriah. Pemirsa, pada 8 Desember lalu dunia dikejutkan dengan lengsernya Presiden Suriah Bashar al-Assad yang telah berkuasa selama 24 tahun. Rezim Assad tumbang setelah 11 hari pasukan pemberontak mulai operasi besar-besaran. Milisi Hayat Tahrir al-Syam atau HTS menduduki ibu kota Damaskus tanpa perlawanan sengit dari tentara rezim Assad. Assad pun dilaporkan langsung kabur keluar Suriah saat milisi tengah merangsek ke ibu kota. Media pemerintah Rusia juga mengonfirmasi bahwa Assad melarikan diri ke Moskow. HTS pun mendeklarasikan Suriah telah bebas dari rezim Assad yang telah berakhir. Sebelumnya pemberontakan telah terjadi hingga memicu perang saudara selama 14 tahun. Pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pukul 11 malam waktu setempat. Sang presiden mengklaim bahwa tujuan darurat militer adalah untuk melindungi konstitusi dari kekuatan pro-Korea Utara. Sementara keputusan tersebut diambil justru di tengah adanya pertikaian mengenai undang-undang anggaran di parlemen. Pasukan darurat militer lalu memasang barikade di sekitar gedung parlemen. Sejumlah anggota parlemen pun berhasil masuk dan melakukan pemungutan suara. Sejumlah anggota parlemen menolak dilakukannya darurat militer dan mengajukan mosi pemakzulan Presiden Yoon. Beberapa pejabat juga mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Setelah tekanan besar parlemen dan juga masyarakat internasional, Presiden Yoon mencabut darurat militer. Peristiwa-peristiwa global yang terjadi sepanjang tahun 2024 diprediksi akan mempengaruhi kondisi dunia. Beberapa konflik masih berlanjut, kebijakan politik yang diambil pemimpin suatu negara juga akan berimbas pada nasib negara tersebut ke depannya.